Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Nah, kegiatan kali ini kita ketemu di sore hari di belakang di pekarangan Mas Awan. Karena berapa dekade Mas Awan lagi sibuk ya teman-teman. Jadi bisa dilihat tanaman jangka panjangnya Mas Awan ini sudah rimbun rumput. Nah, ini sudah ada buahnya loh teman-teman. Sini lihat. Ini buah pasir namanya nih seperti ini. Nah, ini. Nah, ambil momen. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini, nah ini dia buah pasirnya nih, ya. Nah, ini memang tidak rata teman-teman ya buah pasirnya, tetapi hampir semua begitu. Ada juga yang baru sembuh dan ada juga yang anu. Nah, ini rencananya Mas Awan ini dibersihkan dulu piringannya ya, dibersihkan piringannya baru disemprot racun rumput. Nah, ini racun rumputnya disemprot dia per lorong teman-teman ya. Karena kalau kita nyemprot ini semuanya ini banyak menghabiskan racun rumput juga, sehingga memang kita harus atur bagaimana biar lahan pekarangan itu tuh terawat. Karena sementara saya fokusnya di Pak Tony ya, lagi menanam di sana karena di sana itu tanahnya subur. Jadi ini perlu diketahui teman ya, sambil kita belajar sama-sama. Karena konten kali ini tentang persawitan. Jadi kita hanya membahas tentang persawitan. Untuk transmigrasi kita akan bahas di next episode, karena ini khususnya untuk teman-teman yang ingin tahu masalah sawit, belajar bareng-bareng tentang sawit. Jadi begini teman, kalau rumput itu kan macam-macam ya jenisnya rumput ya. Nah, ada yang seperti ini. Nah, ini apa namanya? Alang-alang. Nah, ini alang-alang ini teman ya. Nah, rumput ini tidak direkomendasikan untuk di persawitan teman, karena ini rumput ini akarnya keras ya. Ini bisa bersaing dengan akar sawit. Jadi yang direkomendasikan itu tidak ada di sini, kacang-kacangan itu ya. Oh, ini dia. Nah, ya direkomendasikan tuh rumput-rumput begini teman. Nah, ini kacang-kacangan namanya. Kalau di persawitan ini sangat direkomendasikan dan bahkan bibitnya ada dijual untuk khusus iya, khusus persawitan. Ini untuk melembabkan tanah yang pertama, yang kedua untuk menyuburkan tanah. Sehingga ini sangat bagus ya teman-teman ya. Nanti kalau ada rezeki ya bisa beli juga untuk bibit. Rumput itu jangan kasih begitu. Nah, jadi pertama ini kita bersihkan dulu piringannya teman-teman. Jadi kameramen bisa ambil momen-momen yang mana yang bagus ya. Waduh. Nah, ini kalau ada ternak ini bagus ini teman-teman ya. Nah, sembarang ternak apa teman-teman ya. Kalau teman-teman mau berikan ya ada apa, kita rawat. Karena di sini bagusnya ternak itu yang pertama ya. Saya lebih condong ke kambing ya, kalau saya lihat ya. Kambing untuk pertama. Karena itu pupuknya itu bagus namanya. Kotorannya itu untuk sawit itu sangat bagus. Sehingga ya saya kepengen, cuma ya namanya kondisi perekonomian bagaimana, kita fokus untuk perut dulu ya teman-teman ya. Kita harus fokus untuk perut. Karena kalau perut sudah kurus, sudah tidak bisa nih. Itu Bu Zulmi sudah gemuk itu karena banyak makan itu. Ada yang komen 5 hari sekali, memang dia makan banyak itu. 5 hari sekali. 5 kali sehari. Hah? 5 kali sehari tuh. Iya, 5 kali sehari. Oh, 5 hari sekali. 5 kali sehari. Itu. Jadi emang kalau Mas Awan bikin video begitu, agak rada-rada ngaco gitu ya teman ya. Jadi kita sembari bersih-bersih juga cerita. Nah. Jadi Mas Awan ini kesan pertama ya. Pertama kalinya menanam sawit. Karena Mas Awan dulu tidak punya ilmunya dan tidak tahu sawit itu apa dan cara nanamnya serta perawatannya. Sekarang Mas Awan punya lahan, ini Mas Awan itu merasa excited teman-teman, merasa sangat greget gitu ya, semangatnya luar biasa. Sehingga ini sering kadang-kadang saya dokumentasikan. Memang kadang-kadang juga ya penontonnya sedikit ya untuk persawitan ini, tapi tidak apa-apa, ini sambil dokumentasi untuk perkembangan Mas Awan di transmigrasi nih. Aduh. Nah, ini penting untuk dibersihkan piringan ini, karena piringan ini
Kalau dia rumputnya tidak bersih mengganggu pertumbuhan teman-teman. Nah, nih, sini teman, sini. Kameramen, buahnya bagusnya nih. Nih. Sudah bagus semuanya. Udah kelihatan buahnya. Ini rencana masih dodos teman-teman ya. Ini masih dodos ini. Karena bagus sekali. Nah, ini kotoran sapi. Sapi berapa kali masuk nih. Ini sudah bagus ini. Sana. Biar subur. Aduh. Ini tanaman masawan yang dulu. Dulu masawan itu panen cabai 20 kilo dalam dua kali sehari dalam 1 minggu. Ya, 2 kali sekali ya. 1 hari sekali apa? 1 minggu 2 kali panennya nih cabai teman. Seperempat ini full. Nah, sekarang masawan fokus di sana karena ini kena patek itu ya. Jadi masawan ini sibuk di sana lagi. Kita pindah sibuk lagi. Kalau begini kan kalau bersih bagus ya. Nih. Kalau punya tanaman tuh dirawat teman-teman. Nah, tanaman juga senang hidupnya. Ini pertama nih yang mana nih? Ilalang nih. Harus dibersihkan. Jadi, kalau sore-sore tuh sudah capek ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman ini, ini ada ayamnya masawan nih. Nah, ini namanya rainbow. Nah, ini masawan beli di Mamang Randy itu. Ya, berapa ya? Iya, ini 2,5 ini sama betinanya. Tuh betinanya tuh di bawah sawit itu. Nah, itu dia. Jadi keunggulannya teman-teman ya. Untuk pelihara ayam itu ada tanaman sawit itu banyak keunggulan. Yang pertama, dia memakan buah-buahnya nanti ketika sudah berbuah, sudah ada buahnya, itu nanti jatuh brondol, jadi kita pengganti pakan itu buah-buah sawit. Tetapi memang tidak semuanya langsung bisa karena dia perlu adaptasi ya. Nanti dia mencoba buah-buahnya itu langsung dimakan gitu. Yang kedua, pupuk kandang. Nah, saya juga tadi itu baru menabur, cuma tidak di video teman-teman. Baru nabur pupuk kandang itu di sawit-sawit. Memang sedikit tapi bertahap ya untuk menghemat pupuk. Nah, terus yang ketiga itu dagingnya enak teman-teman ya. Jadi memang kadang-kadang kalau makan sayur terus itu pengen makan daging, cuman tidak ada uang untuk beli ikan atau apa ya. Kita potong ayam gitu. Jadi kadang-kadang enak. Dan khusus teman-teman harus tahu ya, kalau di sini peliharanya ayam yang begini ya, ayam bangko atau segon gitu ya. Jadi dia kakinya tinggi. Nah, karena dia di sini tuh banyak hama, teman-teman. Yang pertama biawak, yang kedua itu elang. Nah, kalau hama-hama tersebut itu ada itu, kadang-kadang disergap ini ayam. Nah, jadi kalau ayam itu di sini harus mempunyai pejantan. Dia pemimpinnya. Nah, saya pernah pengalaman pelihara banyak ayam itu, beli yang kecil-kecil gitu ya teman-teman ya. Cuma dimakan sama elang karena dia tidak punya insting bertahan hidup. Sehingga kalau ada jantan-jantan seperti ini, dia tuh bisa bertahan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita lanjut ini. Ini juga bagus ini. Semuanya bagus. Ini juga bagus. Ini habis dipupuk loh, tapi rumputnya cepat sekali ya. Perasaan baru kemarin. Hampir kena bajunya ya. Syah. Kalau bersihkan enak. Apa ya? Ada.
Jadi buat teman, ya beginilah kegiatan Mas Awan, namanya berkebun gitu ya. Pasti saya kadang-kadang banyak loh lihat komen-komennya teman-teman. Kenapa anak muda tuh senang berkebun ya? Karena tanah sendiri teman-teman. Di usia seperti ini, saya bukan orang kaya dan saya juga bukan orang yang tergolong orang mampu. Ya saya hidup ya di bawah garis kemiskinan juga. Tetapi saya bersyukur sekali mendapatkan lahan transmigrasi. Nah, berkat lahan transmigrasi itu saya mempunyai istilahnya masa depan yang lebih cerah gitu. Konteksnya harus memilih tanaman jangka panjang yang produktif dan yang paling penting yang panjang umurnya. Jadi kalau tanaman jangka panjang pendek umurnya ya saya juga tidak tahu. Jadi memang masalah agak sensitif nah ngomongnya. Sehingga tetap semangat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Selalu dukung itu channel Kurniawan. Insya Allah bermanfaat meskipun kadang-kadang pedes ngomongnya ya. Sehingga begitu saya Kurniawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.